Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal menjelaskan bagaimana cara membuat atau memanfaatkan Revit sebagai BIM yang membantu proses renovasi ruangan maupun proses pembangunan ruangan. Yang pertama, di sini kita punya project yaitu merenovasi atau membuat gedung baca, ruang baca di SD Muhammadiyah 2 Kota Malang, Klojen. Untuk penggambarnya sendiri, terlebih dahulu kita sudah menggambarkan terlebih dahulu model daripada atau mockup daripada SD Muhammadiyahnya dulu, yang tidak secara mendetail tetapi dibuat mirip seperti yang ada pada aslinya. Kemudian untuk acuan gambarnya, kemarin kita sudah sempat mengukur untuk ukuran dari setiap ruangan ini, dan juga kita memanfaatkan foto yang sudah diambil dari kunjungan-kunjungan yang sebelumnya. Baik, mungkin langsung kita gambar. Untuk di sini, untuk ukuran ruangan yang sudah kita ukur, itu kita dapatkan ruangannya sebesar untuk di bagian sisi atasnya 4,32 meter, kemudian 0,9, 40 cm, 2 meter, 2,69 meter atau 2,7. Untuk awalnya kita akan membuat terlebih dahulu grid daripada bangunannya. Jadi kita buat grid bangunannya. Untuk bagian existingnya yang sudah ada, itu tampaknya kurang lebihnya seperti ini. Mungkin kita bisa tambahkan lantai. Kita tambahkan lantai untuk existingnya. Oke, untuk existing lantainya kita bisa menggunakan floor. Kemudian floornya kita gambar sesuai dengan bentuk daripada denah sekolah yang ada. Kalau untuk existingnya kita fokuskan kepada ruang bacanya, sehingga untuk detail daripada denah sekolah itu sendiri lebih ke arah visualisasi saja nanti ketika di render. Oke, kita buat dulu lantainya. Oke, sekarang kita buat. Setelah kita buat existing lantainya, sekarang bisa kita centang. Oke, jadi untuk 3D-nya kurang lebihnya jadi seperti ini. Untuk penampakan sekolahnya seperti ini. Kita manfaatkan gambar dari ini. Nah, kemudian untuk menggambar di berikutnya, tahap bagian ruang bacanya, pertama-tama kita buat dulu menentukan gridnya. Nah, untuk gridnya sendiri itu caranya menggunakan perintah GR. Kita bisa menggunakan perintah GR. Nah, dari GR ini kemudian kita ambil dari acuan kolom terluar dan juga kolom bagian sini. Kita bisa menggunakan pick line. Nah, untuk pick line bisa kita arahkan ke garis tengahnya, kolomnya, klik. Kemudian dari gridnya itu bisa kita tarik ke atas. Kemudian yang di sebelahnya juga bisa kita menggunakan grid, dengan menggunakan line juga bisa diarahkan ke kolom yang di bagian sini. Kita tarik, klik, tarik, kemudian kita naikkan ke atas. Oke, jika sudah membuat grid kolomnya, kemudian kita lihat di bagian strukturnya itu apalagi yang perlu kita buat. Nah,
Ini merupakan gambar yang sudah selesai atau hasil daripada gambar yang sudah selesai, yang ruang bacanya. Kemudian kita buat tembok dan juga atap serta kolom tambahan yang akan menopang ruang baca ini. Kemudian kita bisa pergi lagi ke bagian dena existing-nya yang sudah ada. Kita lihat perbedaannya. Nah, kemudian kita pergi kita ke lantai 1 ke bagian structural plan, kemudian kita masuk ke arsitektur, pilih wall. Nah, untuk wall-nya ini sendiri kita gambarkan dari pojok tembok seperti ini, kita gambarkan, kemudian kita klik. Nah, nanti temboknya akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah tertutup tembok. Nah, ini sudah tertutup tembok. Ini bisa kita rapatkan biar dia gak bertumpu sama temboknya, bisa menggunakan perintah align di bagian modify. Kemudian align, kita klik, kemudian klik biar dia gak nabrak. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini kita membutuhkan family atau kita butuh pintu geser. Nah, untuk pintu geser ini sendiri saya download di internet. Kita bisa langsung menginput bagian pintu gesernya dengan cara mengklik di bagian yang sudah ada, kemudian kita copy. Nah, kita bisa langsung terapkan ke sini. Nah, ini bisa kita putar, klik ini untuk membalikkannya, kemudian ini juga bisa kita klik untuk balik ini. Oke. Kemudian kita pakai perintah align lagi untuk merapatkan pintunya di bagian sini. Oke. Kemudian bisa kita lihat lagi. Oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kita membuat tembok yang di bagian kirinya. Nah, untuk membuat tembok bagian kiri, ini juga ada topi atau fasadnya. Di bagian fasad depan ini ada topi untuk menahan air yang jatuh sehingga tidak langsung jatuh ke jendela atau kena kusen. Nah, ini untuk ukurannya sendiri kita menggunakan ukuran 35 atau dia panjangnya 35 kali 35 cm. Maka kita buat juga di bagian sininya. Jadi kita buat dulu temboknya. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Ini bisa dibuat dulu temboknya. Kita pergi ke lantai 1 dengan cara menggunakan arsitektur wall, kemudian klik dan kita tarik garis ke sini. Oke. Kemudian jika sudah, kita lihat lagi di bagian 3D-nya. Nah, ini sudah jadi untuk bagian ininya. Jadi nanti bisa kita join. Nah, kalau misalnya kita join, itu nanti bagian yang tadi bertabrakan bisa jadi satu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah seperti ini, kita sekarang waktunya untuk menambahkan jendela. Nah, untuk jendela itu sendiri kita menggunakan ukuran tinggi 183 dan juga lebar 60 cm. Atau ini 180. Nah, untuk jendelanya itu bisa menggunakan settingan default atau jendela yang sudah ada di Revit. Caranya adalah kita pergi ke lantai 1, kemudian ke bagian window, load family, kemudian kita pergi ke bagian windows. Nah, di sini ada kita pilih bagian Windows yang ini, Instance Windows Fixed. Atau kita juga bisa pilih yang M-Fixed. Jadi antara dua ini sama yang ini sama. Jadi kita tinggal pilih salah satu aja. Kebetulan M-Fixed ini merupakan jendela yang sudah langsung otomatis ketika kita pilih menu Windows. Sehingga langsung bisa kita kustomisasi di bagian Edit Type, kemudian Height, dan juga width-nya. Nah, untuk height-nya tadi kita atur 180, kemudian width-nya kita atur 60, kemudian kita apply. Oh iya, sebelum itu jangan lupa kita duplicate dulu, dinamakan jendela misalnya. Dan oke. Nah, setelah itu bisa kita terapkan atau kita taruh di lantai satunya. Oke.
Kita taruh windownya. Oke, ada error. Jadi untuk temboknya ini kita atur. Oke. Ini untuk ketinggiannya 50,2. Berarti kita atur ke lantai 1, arsitektur, window, kemudian kita atur 50. Nah, kita taruh. Nah, bisa kita lihat di 3D kalau misalnya di level 1-nya tidak tampak. Nah, ini juga bisa kita copy, sehingga kita klik, kemudian kita copy di menu copy di bagian modify, atau kita bisa ketik shortcut CO. Kemudian kita klik, kita geser ke bagian sini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita buat untuk bagian lantai dari ini. Oke, jadi untuk pembagian lantainya sendiri, saya balik lagi ke floor plan lantai 1. Jadi fungsinya untuk melihat daripada kenampakan denah dari atas dan membantu juga untuk perletakan daripada lantai itu sendiri. Untuk membuat lantai, kita bisa pergi ke arsitektur, floor, kemudian kita bisa pergi ke sini, kita blok, kemudian kita fullkan sampai sini. Oke. Nah, ini kenapa saya fullkan? Ini karena untuk lantai daripada bangunan yang ada di dalam kelas ini sampai ke sini tuh sama. Jadi sudah direncanakan sama, dan kemudian ada kenaikan elevasi daripada lantai utama ke lantai ini, karena juga mencegah kalau misalnya nanti lapangannya itu banjir, itu bisa nggak sampai masuk ke bagian kelas atau bagian perpustakaan. Jadi kita naikkan dikit, kita klik lantai yang sudah tadi kita buat, kemudian perhatikan di bagian height offsetnya, teman-teman naikkan menjadi 7. Nah, sehingga ada perbedaan elevasi yang signifikan yang ada. Nah, kemudian untuk lantai di bagian sini itu bisa kita buat sendiri, balik lagi ke lantai 1, kemudian floor. Nah, dari floor kemudian kita atur menjadi, kita bisa menggunakan pick line, atau kita bisa menggunakan line, kita gambar sesuai dengan bentuk ruangannya. Jadi kita gambar, dan jangan lupa kita edit type, kemudian kita duplicate dan kita beri nama lantai ruang baca. Kita oke, kemudian kita klik, kita sesuaikan sama bentuk daripada lantai yang ada. Oke. Kemudian kita centang. Nah, kalau sudah kita centang, kemudian teman-teman bisa lihat di 3D-nya. Kalau misalnya ini sudah kita kasih tambah kenaikan elevasi. Nah, ini sudah ada lantainya. Oke, jadi ini sudah ada lantainya ya.